Tahu nggak? Tertawa kau sebelum kuisap. Cinta abadi mereka sampai di surga, atau nggak? Sampai mati. Diberikan sesuatu di dalam dirimu yang kau tidak ketahui. Apa itu? Ada aku. Aku adalah harimau di dalam tubuhmu. Harimau. Yang akan memakan siapapun wanita yang mendekatimu. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan seorang tamu jauh dari Surabaya, yaitu Bapak Roni dan Ibu Yuni. Bapak Roni dan Ibu Yuni ini merasa ada keluhan yang tidak masuk akal, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, Ibu mungkin bisa menceritakan keluhannya apa sehingga memutuskan untuk bertemu dengan Panglima Langit. Mens nggak berhenti, terus perut rasanya kayak ngap, sakit kayak ditusuk-tusuk gitu. Di perut tuh. Iya, di perut. Nah, kalau yang pendarahan itu terjadi sepanjang bulan atau sebulan sekali pas siklus menstruasi? Kadang 1 bulan tanpa henti. Terus selanjutnya kalau tidak diobatin tidak berhenti. Jadi kalau minum obat baru berhenti. Kadang 2 bulan, 1 bulan, paling berhenti 3 hari, nanti lanjut lagi. Itu pendarahannya apakah seperti menstruasi biasa atau darahnya bergumpal gitu? Gumpal segede ini Mbak. Kayak apa ya? Orang kalau udah pendarahan itu biasanya kan lemas Iya. terus. Tapi kalau lihat orang lain mungkin nggak nyangka ya kalau ibu sakitnya itu pendarahan karena ibu terlihat sehat gitu ya. Karena saya nggak sakit, nggak lemas, nggak sakit, nggak apa. Tapi pendarahan itu nggak berhenti gitu. Selama berapa tahun sudah? Udah hampir 6 tahun, 7 tahunan lah sekarang ini. Tadi ibu cerita katanya mulai pendarahan itu sejak menikah dengan bapak. Iya, Berarti pernikahan ibu sudah 8 tahun. sekitar 8 tahun ya? Iya. Berarti sakitnya udah 8 tahunan ya bu? Iya, 8 tahun. Terus selain pendarahan, terus perut seperti ditusuk-tusuk, ibu begah ya? Ngap, ini kayak perut ini kayak tusuk sampai ke belakang, Mbak. Kayak tembus ke Iya, punggung. tembus ke punggung. Makanya kalau mau napas itu susah. Terus punggung ini berat, kaki berat. Itu kemarin kaki tiba-tiba nggak bisa jalan, bengkak. Oh, padahal ibu nggak habis olahraga? Nggak Gimana bisa apa-apa. kejadiannya? Tahu-tahu pas jualan nasi bengkak gitu aja. Langsung bawa ke rumah sakit. Jadi ibu ini punya usaha warung ya bu ya? Iya, warung makan. nasi, warung makan di daerah Romo Kalisari. di Surabaya. Berarti ibu setiap hari memang bekerja di warung itu. Iya. Nah, kejadian waktu kakinya sakit itu waktu lagi di rumah atau di warung? Di warung. Oh, Posisi di warung. Tiba-tiba lemes, kaki bengkak, udah nggak kuat, langsung ke rumah sakit. nah, katanya ibu juga sering dirawat ya di Iya. rumah sakit. Pulang pergi rumah sakit kayak rumah sendiri. Kalau secara medis apa ibu diagnosanya dokter itu? Ke saraf kecepit. Saraf kejepit. Iya. Terus waktu perutnya itu begah keluar darah apa bilangnya? Karena cuma ada kista. Oh, sempat dideteksi Miom. ada miom. Iya, miom. Miom itu yang masih kecil katanya. Itu keluhan yang dirasakan di fisik ibu ya, yang menyerang kesehatan. Nah, katanya di rumah juga pernah kejadian ada ditemukan apa? Belatung ya? Betul, Mbak. Belatung besar-besar, satu rumah penuh di teras itu. 2 hari nggak bisa hilang. Padahal ibu nggak ada sumbernya, misalkan
dicari ternyata ada bangkai tikus? Nggak ada sama sekali. Udah dibersihkan semuanya, rumah saya selalu bersih, nggak ada kotoran. Ya, ya itu kan suatu hal yang ganjil ya, kok tiba-tiba ada belatung. Terus selain itu apa lagi yang dialami Ibu? Banyak Mbak. Mimpi buruk? Mimpi buruknya sering. Kayak ada yang kasih tahu gitu kalau saya itu disakitin sama seseorang gitu. Ada yang sedang jahatin Ibu? Iya. Terus suami sering kesurupan. Oh gitu? Iya. Mungkin Bapak bisa cerita Pak, apa yang dialami yang menurut Bapak nggak masuk akal Pak? Ini perut saya sakit. Ini saat ini lagi sakit ini? Ya, ini dia kayak gimana ya? Kayak orang nggak normal ya kan? Kalau perut yang normal kan nggak seperti ini kan? Cuma kadang buat napas terus ngap, kayak ada mengganjal di sini. Saya masuk rumah sakit. Dokter bilang lambung, bilangnya lambung. Tapi kalau lambung kan udah ada obatnya kan? Iya. Saya minum obat lambung, tapi tetap aja makan sedikit pun saya jadi begah ngap. Itu keras ya, mengeras gitu? Ini keras. Oh, Ini maaf saya buka. Ini kan seperti gini. oh ya Allah Pak. Ini kalau pernah malam Jumat Legi kemarin, ini perut saya ini kayak semacam bola begini, bulat ya kan, tapi kelimis gitu loh, bening. Apa licin gitu ya, Ya. kayak mengkilat ya? Terus yang kata Ibu Bapak sering kesurupan tuh kejadiannya waktu Nah itu kejadiannya waktu itu ya saya berantem sama Boleh makhluk, ditutup lagi ya Pak? sama makhluk sosok yang badannya gede hitam. Saya berantem. Itu Bapak sadar atau sedang mimpi atau gimana? Saya lagi dalam keadaan sakit, tidur setengah sadar, sampai saya keluar muntah darah. Oh, benar darah. Karena saya kalah. Dalam bayangan Bapak itu Bapak Iya. tarung terus kalah muntah darah gitu? Nah, tapi muntah darahnya nyata. Nyata? Saya batuk keluar darah. Katanya Bapak punya benda pusaka Ada mau punya ditunjukin benda, Panglima. sesuatu benda ada. Oh, Ini cuman saya mau minta tolong sama Panglima ya kan. Tolong diliatin ya kan. Apa karena penyebabnya ini atau gimana kan? Saya juga pengen tahu gitu kan. Ya Dibuka minta aja, Pak. tolong aja kan. Ya, nggak apa-apa, Ya keluarin ini aja sih dulu satu-satu. cuman hanya buat pegangan saya ya kan. Ya namanya kita hidup di lapangan ya kan. Jadi ya wajar kita harus punya seperti ini ya kan gitu kan. Tapi itu ya satu takutnya persatu dipantau ya Pak ya? takutnya apa? Terkadang ini takutnya pengaruh ke kesehatan ya, Bapak ke badan ya. saya gitu kan. Waktu berobat kan saya juga dikasih gitu kan. Oh ini dari pengobatannya Bapak Iya, datangi? iya. Oh, oke. Intinya buat penjaga gitu kan. Sebelum kita membahas mengenai Enggak. benda-benda pusaka atau yang lebih dikenal dengan benda-benda bertuah, kita akan coba pantau dimulai dari Ibu dulu ya. Proses cerita yang di awal tadi mengenai yang rumah berbelatung, yang Ibu pendarahannya tidak berhenti-berhenti. Saya melihat di badan Ibu ini ada sosok kayak siluman kelelawar. Siluman kelelawar penghisap darah, ada makhluk bertanduk, tidak mempunyai rambut, kepalanya botak dan lidahnya panjang sekali, ada sekitar 5 meter. Lidahnya kayak ular bercabang 2. Saya melihat lagi ada siluman nenek-nenek, saya lihat lagi ada siluman ular juga, dan termasuk sudah banyak tembakan-tembakan ke rumahnya juga. Makanya datang belatung, datang berbagai macam makhluk seperti itu, dan tidak pernah merasa nyaman dan seperti gelisah terus. Kalau di Bapak sendiri saya lihat ada yang menginginkan Bapak itu mau dihabiskan lah gitu, biar tidak bisa menghirup lagi udara dunia ini, dan terpecah belah sama Ibu. Rumah tangganya mau dibuat porak-poranda, berantakan, habis itu usahanya mau dibuat hancur. Jadi yang ngebuat ini saya lihat pengen melihat Ibu itu sama Bapak itu bener-bener hancur-hancuran. Jadi yang saya deteksi itu, dan ini nggak main-main, ini udah termasuk ilmu santetnya tingkat tinggi dan lebih mengarah kekuatannya kayak untuk membunuh gitu, membunuh dan melumpuhkan, yang saya lihat seperti itu. Dan ini benda ya yang pernah dikasih semasa perjalanan pengobatan yang sudah dilakukan oleh pengobat-pengobat lainnya ya. Ini saya lihat yang merah dulu ya. Ya. Dari mana itu Pak yang merah? Dari Kediri. Dari Blitar. Ini pemirsa mata langit, ini sepertinya sabuk Itu pas ngobatin saya itu. ya. Ini sabuk, ada tulisan Arab-Arabnya. Coba saya deteksi dulu kekuatannya itu apa ya. Nah ini sebenarnya tujuan awalnya nih untuk kekuatan, untuk perisai yang saya lihat. Tapi hawa panasnya cukup kuat ini.
Jadi ini buat emosional, buat amarah tinggi. Sebenarnya kalau dipakai untuk hari-hari sih menurut saya kurang baik. Apakah benar seperti itu Bapak? Iya. Bapak Saya suka sering ini marah apa? emosional. Panas. Panas. Saya kadang-kadang kalau ada orang yang kurang tepat gitu kan sama kemauan saya langsung marah. Tapi saya pendam. Enggak saya luapin. Kadang sesak di sini. Kalau ini sosoknya saya lihat kayak pendekar-pendekar begitu, kayak juara-juara begitu. Sosok yang di dalam ini, kodamnya, bawaannya mau tarung aja. Nah ini ada keris kecil ya. Nah ini asalnya dari mana Pak? Itu daerah Surabaya. Surabaya ya. Kita lihat dulu ya isinya apa ya. Oke. Alhamdulillah. Nah ini kecil benda pusakanya tapi bobotnya itu berat gitu. Energinya kuat. Jadi megang keris ini walaupun kecil sama kayak megang keris yang gede. Jadi salah satu berat gitu. Saya ngeliat sosoknya ini badannya besar, perutnya besar, bulat kayak model-model perut Semar. Tapi ini bukan Semar, kepalanya botak, kupingnya panjang dan dia bertaring juga. Saya lihat persis bentuknya kayak alien. Kalau pernah lihat alien, manusia-manusia planet itu, nah, cuman alien kan kurus, tinggi, jangkung tinggi, besar, hitam. Kalau ini bulat, perutnya gede gitu. Bulat, tinggi, kupingnya panjang, bertaring. Apa itu yang bikin Kulitnya kuning. perut Bapak bulat? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Kalau yang ini. Manfaatnya apa? Ini berasa banget energinya masih. Wah ini ada batu juga ya Pak? Batu. Nah ini ada, ini kayak ular saya lihat ini. Ini ular hitam berbisa ini. Ini ular di dalamnya kurang bagus juga yang saya lihat. Dari mana Pak yang itu? Blitar. Nah ini ada juga Bisa masuk. logam, ini logam ada tulisannya R. R ini nama Bapak ya? Iya Pak Roni ya. Ini niatnya tadi buat pengarisan gitu? Atau untuk bisnis usaha gitu ya? Bukan itu. Itu saya dikasih sama orang buat jaga badan bilangnya. Dia bilang jaga badan. Kalau saya lihat bukan jaga badan ini buat usaha, bisnis gitu. Lebih cenderung ke arah sana ini. Nah ini pemirsa mata langit ada tulisan Arab, nah uang. Dan ini daun apa ini Pak? Daun sirih. Sirih. Itu ada kuku macan ya Pak? Iya, ini ada kuku harimau. Ini biasanya yang begini nih ya buat kewibawaan, buat orang biar segen gitu ya. Tapi rasa saya tuh sebenarnya kekuatan itu adalah doa gitu. Memang Allah menciptakan makhluknya, berbagai makhluk, berbagai benda ya memang ada energi. Kita tidak pungkiri itu. Tetapi energi-energi seperti ini bila kita tidak kuat memegangnya, bahkan nanti bisa menjadi momok dan bumerang buat diri kita sendiri. Bisanya bukan malah kita terlindungi, malah kita jadi sakit, malah kita jadi nggak baik gitu. Nah kalau Bapak katanya pernah kesurupan itu kejadiannya seperti apa? Bisa ceritakan Pak? Itu kejadiannya saya habis nebang pohon bambu kuning karena saya kan dari orang luar pulau kan saya nggak tahu adat orang Jawa kan kayak gimana, saya nggak tahu kan. Saya lihat itu pohon bambu kuning di depan rumah ya tiba-tiba saya ambil golok, saya babat aja semua ya kan. Intinya mungkin dia marah itu yang ada di dalam bambu kuning itu, dia nyerang saya. Itu sosoknya hitam tinggi, gede. Nah kalau tadi kan di tubuh Ibu udah terdeteksi sama Panglima sosoknya. Kalau yang di tubuh Bapak itu ada sosok apa Panglima? Itu yang tinggi gede hitam yang mengendalikan Bapak ini. Yang saya bilang tadi besar, hitam, tinggi yang pernah berantem sama Bapak yang membuat Bapak muntah darah itu, saya melihat masih ada sosok dia di badan. Itu tajam sekali pandangan sorot matanya dan kayaknya dia membuat selalu hawa panas, hawa pertengkaran, hawa emosional gitu. Jadi kayak nggak dibuat tenang. Kiriman atau dari benda-benda tadi? Kalau ini saya lihat kayak kiriman dari seseorang. Nanti kita akan bisa menindaklanjuti ya dengan mediumisasi gitu. Ada apa ini semua di balik tabir ini gitu. Berarti dari kesimpulan awal bisa dibilang bahwa
gangguan yang dialami Bapak dan Ibu ini ada sebagian dari kiriman, ada sebagian dari benda-benda tadi ya Iya, Panglima? benar. Oh, oke, baiklah. Ya oke Sobat Mata Langit, sesaat lagi kita akan melakukan proses mediumisasi untuk mengungkap lebih jauh semua misteri yang ada dalam kehidupan Bapak Roni dan Ibu Yuni. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung tanya-tanya nih sama sosok yang akan ditarik oleh Panglima. Tangannya Mas. Ya Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi untuk menggali informasi dan mengungkap misteri yang terjadi di keluarga Pak Roni dan Ibu Yuni. Silakan Panglima. Assalamualaikum. Makan darah. Kamu siapa? Kenapa kamu di badan saya? Kayak serigala. Siapa yang suruh kamu? Sosoknya seperti serigala. Kenapa kamu jahat sama saya? Nyunyun. Panggilan Ibu. Saya. Oh, Nyunyun tuh panggilan Ibu. Kamu Yang mau manggil kemana? Nyunyun siapa? Sini aja kamu. Apa semua orang manggilnya itu? Coba. Yang manggil Ibu Nyunyun. Jadi sudah berapa lama kamu di badan Ibu Nyunyun? Kenapa kamu di badan saya? Coba jawab satu-satu. Kenapa dengan benda ini? Ada apa dengan ini? Ada apa dengan benda ini? Ini rumah kamu. Iya. Kamu di benda Kamu yang dari mana? benda yang mana? Kuku macan. Dari yang harimau. Macan kayak harimau itu. Tugas kamu apa di situ? Coba bicara, jangan diam. Bicara coba. Apa tugasmu? Untuk apa kamu? Fungsi kamu untuk apa? Ayo Pak, tanya-tanya. Ini Pak, tanya Pak. Dari mana? Dari tubuhmu. Dari tubuh saya. Iya, Lah kok bisa? Sudah berapa lama di tubuh Bapak? bisa karena kau yang buat. Loh, barang itu dari tubuhku. Iya, Sudah berapa lama tubuh saya? lama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? 7 tahun Pak. Asalnya Pegang. Istrinya suka pendarahan, siapa yang buat? itu asalku. Itu asalmu? Siapa yang suruh? Yang suruh Saya. Orang tak suka. Orang yang gak suka Ya, sama saya. tidak suka dengan nyonyon. Jadi orang yang suruh kamu tidak suka dengan istri saya. Apa alasannya nggak suka? Karena kalian berbeda. Berbeda apa? Berbeda darah. Berbeda darah. Darahmu bukan darah dari daerah dia. Memang saya bukan dari daerah. Kalian bukan sempangku adat. Memang saya orang dari. Kau dari kerajaan tulang bawang. Bukan dari dia. Emangnya kenapa? Kalau emang udah berjodoh, nggak ada yang bisa menghalangi. Kau tahu. Saya memang dari Sumatera, dari daerah Lampung. Saya punya adok Raden Sempurna. Itulah kau harusnya mengikuti aturan. Loh, Dia bukan dari keturunan kita. ya tapi saya kan tinggal di daerah Jawa Timur. Tapi kau harus mengutamakan darah. Yang dimaksud darah ini apa? Darah keturunan. Darah kelahiran. Suku adat yang sama.
Maksudnya kalau menikah harus sama suku yang sama gitu? Ya, Loh, Ya nggak seperti itu, orang saya udah jodoh sama dia. tapi kau tidak. Biar. ada yang melarang bicara. Biar terselesaikan. Biar. Berikan kesempatan. Ku tidak akan berbuat onar di tempatmu. Ku tahu ini adalah tempatmu. Bisa dilanjutkan penjelasannya? Ngapain lo? Aji, Apa itu? Bahasa apa itu? kau ini. Bahasa Lampung ya Pak? Api mune. Ini siapa nih ku? Aduh, ini Mina. Yo. Niku mina apa? Ini Raman Datu. Apa katanya Pak? Datu dari Gaipa. C. Terus ikam salah api. Bebaiji kan bakak bebaiku. Nyak sayang sama ia. Lapi niku. Kan seiman. Iya. Tapi sudah terpatuk. Terpaku gimana? Ada perjanjian apa? Perjanjian api. Adat. Seperti apa perjanjiannya? Dalam agama itu tidak apa-apa. Iya. Asal seiman. Kenapa harus dikalahkan agama? Gara-gara adat. Terlalu banyak kau datangi. Mereka mengikutimu. Ya dia berobat, berusaha selama ini. Saya berobat, berusaha pengen sembuh. Istri saya pengen sembuh. Kau ini berdarah dari orang yang kuat. Saya dari berdarah orang yang kuat. Pemangku adat. Coba jelaskan, Jelaskan. biar nggak simpang siur. Nggak apa-apa, biarin. Nggak usah takut, jaga aja. Kau bersamanya, tapi kau tidak bisa bersatu. Kenapa? Kenapa semenjak kau meresmikan hubunganmu, kubuat kau tidak bisa menikmati kebersamaanmu dengannya. Takkan kubiarkan kau bahagia. Loh, kenapa? Salahnya apa? Kesalahan Bapak apa? gitu loh. Tak ingin kutunjukkan kepada orang-orang. Setelah kau lepasku, kubuat kau sengsara. Kalau udah nggak jodoh ya sudah, kenapa dendam? Urusan hati kok nggak bisa dipaksa gitu. Jadi ini nenek-nenek nih yang ada di badan ibu ya. Kamu siapa? Siapa ini? Siapa ini? Siapa? Mama siapa? Kamu dari mana asalnya? Dari Nyun. Dari Nyunyun. Kamu yang di badan ibu Yuni. Sudah berapa lama di badannya? 10 tahun. 10 tahun. Bos, panjang-panjang. Apa yang kamu Apa lakukan? yang dilakukan di badan saya? Biar kau terlihat tua. Biar terlihat tua katanya bu. Emang salah ibu apa? Ya, saya hanya mengikuti saja. Saya diperintahkan untuk mengikutinya. Siapa yang merintah, Nek? Ada Siapa? Laki atau perempuan? Laki apa perempuan? perempuan wadon. Kau tahu selalu dari Perut, mainnya di perut. iya saya di perut. Mainnya di perut ini. Iya.
Ya Allah, perutnya Tuh, gede. gede begitu. Perutnya Isma gede. Tuh. Astagfirullah. Kau buat seperti itu. Ya Allah, aduh. Jadi, aduh. Sudah cukup. Cukup. Oh, panggil bantu. Ditusuk panglima langsung kempes. Ratu menggali ada selalu Darah yang ibu kendaraan itu makanan dia katanya. Dia yang selalu menghirup darahnya. Dia yang makan. Nah, itu yang bilang tuh. saya yang akan tuh. Yang makan darahnya ibu kamu. Sosoknya berubah lagi, Bu. Ganti sosok lagi nih. Siapa ini? Kayak ketakutan, Bang Lima. Iya. Siapa kamu? Terlalu banyak perbincangan kau. Tak ada. Itu semua bukan apa-apa. Yang terpenting adalah kubuat kau tidak terhenti. Aku hanya butuh darah yang terus mengalir dari tubuh perempuan itu. Tapi korbannya kenapa selalu istrinya? Karena Kenapa harus perempuan? selalu istrimu yang akan kujadikan makananku. Salahnya apa? Kan nggak ada salah apa-apa istrinya. Kau tidak bersalah, tapi aku Kau butuh makan. butuh makan darimu karena kau sasaranku. Buat kami tidak peduli siapa yang baik dan jahat. Saya sasaran kamu. Ya, Salah saya apa sama kamu kalau kamu jadi sasaran aku? Saya nggak pernah nyakitin orang lain. salahmu adalah sikapmu. Sikapku kenapa? Saya nggak pernah sombong, saya nggak pernah aku. Kau sombong. Sombongnya di mana? Kau selalu menganggap dirimu hebat. Hebatnya di mana? Ayo coba pengen tahu saya. Akan kubuktikan kau. Usahamu akan kuhancurkan. Loh, Lihat saja. siapa yang suruh kamu hancurin usaha saya? Ya? Kenapa kau ingin tahu? Saya perlu tahu. Buat apa Saya kau ingin tahu? perhitungan sama orang itu. Bagus. Iya. Bunuh saja dia. Siapa? Karena dia sudah menyakiti istrimu, bukan? Siapa? Bunuh saja dia. Sebutkan namanya. Bukan namanya. Sebutkan. Ayo, Laki-laki atau perempuan? sebutkan. Kau bunuh saja. Banyak. Jangan fitnah kamu. Jangan fitnah. Suami siapa? Sebutin. Tahu Hmm? di mana usahamu? Usaha saya jadi marketing buah-buahan Di Surabaya. Surabaya. Kau pernah ke Jatirogo? Jatirogo di mana, Pak? Jatirogo mana? Oh, Tuban. Coba Pak ingat-ingat, Pak. Jatirogo, Tuban. Kecamatan Jatirogo. Berobat. Waktu itu ngapain ke sana? Tuban ya kita berobat. Berobat ya? Iya. Saya berobat. Oh, terus apa urusannya dengan kamu? Hubungannya apa? Saya berobat. Saya yang menjagamu. Kau berterima kasih padaku. Iya, terima kasih banyak. Bagus, saya suka itu.
Terima kasih sembah aku. Enak aja. Derajat Makin derajatku lebih tinggi daripada kamu. Lalu kenapa kau cepat? Kenapa aku harus sembah? Oh, jadi kamu tuh berasal dari guru spiritual Bapak yang didatangi di Tuban. Kamu dikirim untuk menjaga. Ya. Hai, kau betah tidak bila kau pulang ke rumahnya dia? Kenapa emangnya? Kau ingat tidak saat kau pertama kali menyeberangi lautan untuk datang ke rumah? Ke Lampung. Ya, Kenapa? setelah pulang dari sana, apa yang kau rasakan? Sakit. Biarin. Gak apa-apa, aku harus ngasih ini biar dengar ngomong apa. Senang kamu. Berhasil kamu. Sudah aku katakan, bukan? Tanahmu itu bukan tanah sembarangan. Tanah Lampung itu, Pak. Maksudnya nggak sembarangan di mana? Kau baik-baik saja, bukan? Sebelum mendatangi tanah itu. Sebelum ke Lampung, ibu sehat-sehat Sebelum aja. ke Lampung ibu sehat. Nggak ada Terus masalah ke Lampung ibu apa-apa. sakit. Pulang dari Lampung mulai sakit-sakitan. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Menzolimi itu apapun alasannya, apapun yang menjadi sebuah keputusan itu salah. Itu salah. Ingat ya. Mau ngapain kamu? Jadi nggak usah pakai cerita ini itu. Saya tidak mau dengar. Namanya menyakiti, menzolimi, apalagi urusannya darah. Aku tidak suka denganmu. Kenapa? Kenapa nggak suka sama saya? Punya salah apa, Bapak? Suka dengan semua itu ulahmu. Kau ulahmu. Darah yang mengalir dalam tubuhmu diawali dulu dari berapa puluh tahun yang lalu. Semenjak itu kau menjadi penyakit dalam setiap perempuan yang mendekatimu. Maksudnya apa? Setiap suami istri yang menikahi itu dijombo, bukan? Ya, terus? Kau tidak mendapatkannya. Istrimu pun mati setelah dia melahirkan. Maksudnya apa sih? Jadi kalau suami istri harusnya Kau berjumbu tidak selalu direstui diganggu. oleh siapa? Ingat tidak? Kenapa? Kau tidak direstui oleh siapa? Apa? Tenang aja, nggak usah takut. Bagus, tanyakan apa yang mereka lakukan terhadapmu saat itu. Saya tidak tahu, tidak ingat, udah lama. Tapi aku masih ada dalam badanmu. Kau berobat kemanapun tidak akan sembuh. Karena Siapa semua bilang? melekat ada dalam tubuhmu. Nanti aku bersihkan. Nanti Panglima Pati, Aku yang bersihkan. kamu dan Tahu. teman-temanmu. Aku yang membinasakan makhluk sepertimu. Apa? Kamu mau apa sama saya? Kan kuhisap darahmu. Tidak. Kamu mau ngancam saya? Hei, darahmu yang aku hisap luan mau. Mau aku makan darahmu? Mau. Kau makan. Mau kau tahu aku bisa memakan darahmu? Tahu? Tahu diri aku bisa memakan darahmu? Tahu nggak? Tertawa kau sebelum kuhisap. Kau lepaskan saja dia. Kau menikah dengannya hanya jadi penyakit dalam tubuhmu. Dia ngomong sama ibu. Nggak bisa. Jangan kau yang ngatur. Nggak bakal bisa. Jangan kau yang ngatur hidup orang, setan. Saya akan tetap setia sampai mati dengar. sama suami saya. Hidup Dengar. mati. Dengar. Biarpun saya mati nggak Tidak apa-apa. ada cinta yang abadi. Dengar. Hai Nona. Hai. Cinta abadi mereka sampai di surga, atau Cintaku enggak? sampai mati. Terpedaya oleh cinta.
Oh iya, hidupnya harus ada cinta. Kalau nggak ada cinta, hidupnya kayak kamu. Jadi iblis, tau nggak? Kamu hidup tanpa cinta, makanya kamu makan darah, kamu kelaparan, kamu kehausan, ganggu orang. Saya lah yang Tahu. menciptakan cinta. Yang menciptakan Allah, bukan kamu. Dan saya... Kamu menciptakan malapetaka, kehancuran. Ya, benar. Tahu, itulah kamu. Saya membuat cinta. Dan cinta itu akan merusak hidup kalian. Tidak. Kamu jahat kamu. Cinta itu nggak merusak hidup, cinta itu membuat kedamaian. Cinta itu membuat kesejukan. Cinta itu yang akan menyengsarakan kalian. Terbukti bukan you? Cinta itu cinta sama iblis, tau nggak? Kamu kapan pasti kalah dengan cinta saya dengan suami saya. Ketulusan saya dari hatinya sama jadi satu. Nggak ada kamu. Pasti lenyap kamu semua. Nggak ada yang bisa pisahin kecuali kehendak Allah. Kamu tuh siapa yang suruh? Kau yang menyuruh semuanya. Karena memang ada dalam diri. Loh, saya kan nggak tahu. Coba jelasin. Jelasin. Yang mengendalikan kamu tuh siapa? Gitu loh. Kalau emang dari leluhurnya dulu sebutin yang mana. Sebutin gitu. siapa leluhurku. Kau telah diberikan sesuatu di dalam dirimu yang kau tidak ketahui. Apa itu? Ada aku. Aku adalah harimau di dalam tubuhmu Harimau. yang akan memakan siapapun wanita yang mendekatimu. Maksudnya apa? Yang suruh siapa? Yang suruh Ya, siapa? Aku ingin memisahkanmu dengan perempuan itu. Dan terbukti semuanya bukan. Oh, Aku hanya ditugaskan untuk memisahkanmu. berarti kamu jahat. Kapan kamu ada di dalam tubuhku? Tidak. Yang buat dia muntah darah siapa? Yang buat Kamu. aku muntah darah siapa? Aku binatang yang buas. Aku hanya memakan daging dan darah. Terus Itu yang kumakan. yang bikin bapak Termasuk yang di istrinya, kamu juga yang makan. Ya, Darah siapa yang kamu makan? kau terutama. yang buat bapak perutnya Terutama, membesar Mbak. siapa? Akulah yang ada dalam dirimu. Akulah yang selalu mengikutimu. Kau Biar tahu apa? siapa akulah? Gak tahu dari mana kamu. Siapa? Kau tahu? Datuk Panglima Kumbang. Ya, kau tahu. Hmm? Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Ya, Biar apa? Biar apa? Panglima Kumbang itu nggak jahat. Memang Kamu fitnah Panglima berarti. Kumbang itu turunan dari Lampung. Tapi fitnah kamu, bukan Panglima Kumbang. Saya tahu Panglima Kumbang. Mukanya lihat tuh, mukanya mana ada tuh Panglima Kumbang begini. Panglima Kumbang nggak seperti ini. Makhluk liar ini. Kamu bikin Kamu perutnya yang besar. ada di hutan paling. Iya. Gerakannya ya lihat, gerakan kaki, gerakan tangan. Nah. Tengok. Mana tuh Panglima Kumbang begitu? Ho. Kamu siap-siap hari ini mau dimusnahkan sama Panglima. apalagi? Kau mau tahu apa lagi? Mau? Jangan sakitin saya nggak bersalah. Saya tidak mendengar. Kamu nggak mendengar tapi kamu merasakan. Ucapkan yang lebih Kamu keras. pasti kalah kamu. Ucapkan yang awal kau ucapkan Dengan tadi. cinta saya sama suami saya. Ucapkan yang kau ucapkan tadi. Saya tidak mendengar. Bentar. Apa? Apa yang kau ucapkan tadi? Cinta. Cinta Bukan besar. itu. Bukan itu. Ucapkan Yang ganggu saya. sakiti saya. Yang keras. Kalau ada orang Yang memohon ke kamu. keras. Saya mau dengar. Ayo ucapkan. Kamu nggak ada apa-apanya. Bukan sama itu cinta yang saya. ingin saya dengar. Kamu nggak Gak ada takut apa-apanya. dia sama kamu. Kamu makhluk setan, kamu makhluk lemah. Makhluk lemah kamu. Saya lebih kuat sama suami saya. Buktinya kamu nggak berhasil misahin. Ya. Gagal kamu ya. Kamu gagal ya misahin saya sama suami saya. Tapi saya memisahkan Dari mananya? dari ranjang kalian. Tidak. Kalian itu tidak pernah seranjang. Tapi Kata siapa nggak pernah selanjang? cinta saya nggak bakal mati.
Awas kamu jangan melukai mediatorku. Kenapa melipir-melipir? Udah mulai takut? Mau kabur nih Udah kayaknya. mulai takut? Udah yuk dihajar ya Panglima. Perut saya kenapa? Siapa yang buat perut bapak Siapa besar? yang buat perut ini? Itu adalah rumahku. Rumahmu ngapain di sini? Mau saya basmi kamu? Masa kamu basmi dirimu sendiri, Roni? Ya nggak masalah. Ya sudah, biar tidak masalah. Kamu yang saya basmi, bukan saya. Jika kau Allah Akbar. Siapa itu? Teman kamu? Tiba-tiba agak kesurupan. Biarin. Siapa dia? Jaga Kri, jaga. Bikin. Jaga. Coba Pak cerit Pak. Mau kemana kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini? Boleh bisa duduk? Ayo Mbak, sini Mbak. Maaf, aku tidak bisa duduk. Oh iya. Bisa seperti ini. Iya. Anda siapa? Aku Ki Jenggot. Ki Jenggot. Dari mana? Aku dari Pandeglang. Dari Pandeglang. Dari Pandeglang. Lalu kenapa tiba-tiba Ki Jenggot masuk ke tubuh Agil? Ada yang mau disampaikan? Ya, karena aku dari tadi mengamati. Apa hubungan Anda dengan Pak Roni dan Bu Yuni? Aku tidak ada hubungan apa-apa. Maaf jika aku mencampuri urusanmu. Iya, gimana? Jangan kau terlalu percaya dengan kata-kata makhluk itu. Karena ia adalah makhluk yang fasik, Iya. yang hanya mengadu domba kalian. Dan buanglah bohol-boholmu. Iya. Ya. Jimat-jimat tadi suruh bohong. Iya. Karena itu akan menjadi sumber penyakit di dalam keluargamu. Kau punya agama keyakinan. Dan kau punya doa-doa dalam agamamu. Kau punya kitab-kitab. Dan kitab-kitab itu sumber segala dari kehidupanmu. Obat dari segala kehidupanmu. Yakinkan doa-doa yang ada di dalam kitab-kitabmu. Janganlah kalian meyakinkan sesuatu benda-benda. Jadikanlah perhiasan. Jadi jangan menjadikan Tuhanmu. Iya Ki. Jadikanlah benda-benda itu hanya sekedar perhiasan dalam lemarimu. Tapi jangan kau jadikan perhiasan dalam hatimu. Tubuhnya memang banyak gangguan. Tubuh Pak Roni dan Ibu Yuni. Iya, Lalu yang buat siapa? maaf. Aku bukanlah makhluk yang mencuri berita dari langit. Jadi aku tidak mengetahui. Jadi saran Aki nggak usah dipikirin ya Ki. Yang penting diobatin ya Ki. Iya, berikhtiarlah. Jangan kau dewa-dewakan benda itu. Iya, Ki. Siapapun orangnya tidak akan selamat. Pasti ada saja masalah dalam rumah tangganya. Kalau megang benda itu. Ya, lebih baik kau hafalkan dan jalankan doa-doa kitabmu. Jadikan ia sebagai senjata hidupmu. Karena di setiap permasalahan ada sebuah jawaban di dalam kitab-kitabmu. Kita di mana nih Ki yang dimaksud Aki? Apa agamamu? Islam, Ya, apa kitabmu? Al-Quran. Ya, kuncinya ada di dalam Al-Quran. Tinggal sebagaimana kau menjalaninya. Ingat, hafalkan. Setelah kau hafal, jalankan. Jadikan itu sebagai panutan, pedoman hidupmu, agar kau selamat
dunia dan akhirat, agar kau menjadi bahagia dunia dan di akhirat. Terima kasih Ki. Ya, maafkan aku jika mencampuri urusanmu. Justru terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama aslinya siapa? Roni S bin Sanian. Wakul jalhaq wajahaqal batil. Wakul jalhaq wajahaqal batil. Allah 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 Allah. Fangalabu nikmatim minal mas. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal ardi qadir arsil bayan Allah sifatullah Allah nubuwah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Wa qul jal haqq wajhaqal batilna batila kana jahukan nadul min alquran husma rahmatuhu lil mu'minin wa la yajidu zalimin. Ila kasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluar kamu dari badannya semua. Keluar kamu dari badannya semua. Keluar. Keluar semua, jangan ada yang di badannya. Keluar semua. Nggak boleh di badannya lagi. Keluar semua di badannya. Keluar semua.
keluar, hancur semua. Jangan ada yang sisa, dituangnya di darahnya, di kulitnya, di rambutnya, semua pergi semua kalian. Oke. Udah. Tarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Saya yang bersama. Oh, Anda yang mendampingi Ibu Yuni. Iya. Salam Ya. Pak Bu. Ya. Ya, jangan pernah menyalahkan orang lain di saat kita mengetahui tentang kejahatan orang lain terhadap dirimu, Sri. Panggilnya Sri. Kau boleh mengambil sesuatu, tapi kau hempaskan kembali serat-serat sampah-sampah yang tidak perlu. Bersihkan seperti ombak di lautan, menari dan mengulurnya kembali menjadi bersih. Mengerti, Sri? Jangan menyalahkan siapapun. Sekarang dia adalah pendampingmu. Apapun masa lalu kalian itu adalah sebagai perjalanan yang harus kalian jalani. Tidak boleh menyalahkan masa lalu, karena itu adalah obat dari segala penyakit kita, dari kesombongan, agar kita bisa merasakan betapa kita ini manusia yang perlu memperbaiki diri dalam kelalaian, dalam perkataan, dalam sikap. Itu semua tangan ini mempunyai pergerakan. Apa yang sudah diperbuat dengan tanganmu ini terhitung sejak kau berada di dunia ini hingga saat ini. Itulah perjalanan. Jangan disesali dan jangan dijadikan penyakit. Kau sudah diberikan ujian oleh Tuhanmu. Biarkan darah kotor yang mengalir dalam tubuhmu keluar. Ikhlaskan seperti ombak yang mengalir, seperti ombak yang mengalir di lautan. Kau sebagai pendamping anakku, jagalah dia dengan ketenangan. Jangan kau ikuti amarahmu, jangan kau ikuti pikiranmu terhadap siapapun
apapun yang kau anggap salah itu hanya akan menambah penyakit dalam dirimu, bukan kesembuhan, tapi itu adalah penyakit hati yang akan mempengaruhi hidupmu, rezekimu, dan kesehatanmu. Benar bukan, anak muda? Ikhlaskan seperti ombak yang mengalir di lautan. Ambillah lalu hempaskan kembali. Bersihkan. Ombak itu sebagai pembersih. Ombak itu adalah kekuatan. Kekuatan. Kau adalah anakku yang kuat. Kau kuat. Jika kau lemah, kau sudah tidak tertolong, Sri. Kalau boleh tahu sejak kapan mendampingi Ibu Sri? Sejak dia belum menikah, kau sudah jauh berubah dalam bersikap. Tidak seperti dulu yang selalu penuh dengan perilakumu yang di luar kendalimu. Kau sekarang lebih bersabar, kau lebih tenang, kau lebih tertata. Itulah perjalanan dalam hidupmu, Sri. Kau sudah bersih tubuhmu dari sesuatu penyakit yang tertanam dalam dirimu yang tidak engkau ketahui. Ingat, semua terhapus, bersih, tersiram air. Air telah menyerap semuanya. Air yang membersihkanmu dan air yang sudah membersihkan semuanya. Air itu memberikan kehidupan baru karena air adalah sumber kehidupan untuk kalian. Ingat itu. Tidak boleh lagi kalian mempunyai rasa dendam, rasa curiga. Itu adalah penyakit, hanya menambah penyakit. Sekarang kau terlepas dan terbebas. Sayangi anak-anakmu. Anakmu dan anakmu adalah satu. Karena kalian adalah satu. Kalian harus saling menyayangi dan saling mencintai. Ingat itu, Sri. Ingat, kau pandangi ombak di lautan, menerima apapun yang ada di sekitarnya. Tapi dia membersihkan sesuatu. Membersihkan. Terima kasih. Mohon didampingi saya ya yang baik-baik. Saya selalu bersamamu, Sri. Jadikan saya bantuannya biar saya jadi yang lebih baik. Kau sudah semakin membaik, Sri. Jangan lagi kau percayakan dirimu terhadap orang-orang yang mengaku pintar. Saya tidak suka, Sri. Kau terlalu banyak dimanfaatkan mereka. Bisa ya, dua-dua tangannya kasih. Tangannya kasih. Semua hilang dari dirimu, menyatu dalam genggaman. Jangan terpengaruh mereka yang mengaku-ngaku. Jangan terpengaruh.
Hanya kalian yang bisa mengendalikannya, bukan orang lain. Ingat itu. Ya Sobat Mata Langit, tadi kita sudah mendengarkan pesan-pesan dari pendamping Ibu Sri. Beliau berdua ini memang ditakdirkan untuk bersatu. Mereka harus saling mencintai, saling menyayangi. Tidak boleh lagi terpengaruh oleh orang-orang yang mungkin akan mencerai-beraikan. Gitu ya Bu ya? Iya. Dan tadi sudah diterapi, gimana rasanya diterapi? Alhamdulillah sekarang udah mendingan, udah enakan, badan, perut sudah agak ringan. Pundaknya masih berat nggak? Enggak berat, pundak enggak. Udah Badan udah ringan, pikiran udah agak tenang. Ya. Terus tadi kayaknya waktu diguyur air doa di dalam gentong ini kayak sesak napas ya? Iya. Apa rasanya tadi tuh? Kayak- Kebetulan waktu mandi air doa saya yang mandikan ibu dan Panglima yang mandiin bapak. Rasanya apa tadi? Ngap kayak nggak bisa napas, ngap-ngapan gitu. Padahal cuma diguyur satu gayung doang. Tapi habis itu enak. Alhamdulillah enakan setelah itu. Kedinginan juga. Dingin ya. Kalau bapak apa rasanya tadi Pak? Menggigil terus napas agak sesak, Waktu di terapi nggak bisa napas. mandi air doa tadi. Iya. Terus habis itu setelah selesai Ya, sekarang udah enakan badan, Lebih segar. lebih segar. Mungkin lihat dari aura wajah pun juga agak kelihatan agak bersih ya. ya, Bapak beda sekarang. Bapak udah ngaca ya, memang lebih bersih, lebih bersinar ya. Terus setelah melihat proses mediumisasi tadi, apa kesan-kesan Bapak dan Ibu? Ya insya Allah kami ikhlas menerima semuanya. Semoga Tuhan aja yang membalasnya dan kita menjadi yang lebih baik. Amin. Jadi Ibu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa semua ini nggak ada rekayasa ya Bu ya? Iya. Nggak ada yang dikurangi, nggak dilebihkan, Nggak. apa adanya. Bapak gimana kesannya? Mudah-mudahan ini semua yang melihat ya kan bisa dipahami kan dengan kejadian yang saya alami sama istri saya, ya istilahnya kan saya juga ikhlas ya kan. Hanya Tuhanlah yang bisa membalasnya kan gitu kan. Iya. Jadi saya ikhlas dan pasrah aja, saya serahkan kepada Tuhan gitu kan. Biar bisa jadi pelajaran buat yang nonton ya buat Pak ya. yang lain. Ya Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelisikan kita hari ini. Dalam kehidupan ini, baik dan buruk itu memang sudah diciptakan sama Allah. Selalu kejahatan yang terjadi misalnya terhadap keluarga kita itu melainkan adalah sebenarnya ujian gitu. Jadi ujian itu tidak akan terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Kalau terjadi berarti udah izin Allah. Baik itu jahat maupun itu baik. Itulah namanya tadi ujian keimanan. Sampai di mana keimanan kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya, meminta pertolongannya, tidak perlu disesali, apa istilahnya tuh, kayak kita tuh tidak menerima gitu misalnya, ya ikhlas saja gitu. Karena semakin kita ikhlas, semakin kita sabar, semakin banyak pahala yang datang terhadap kita gitu. Dan hikmahnya, kita akan mendapatkan ilmu dari peristiwa yang kita alami, kita akan mendapatkan keberkahan nantinya, karena semuanya akan berproses gitu. Dan saya yakin di balik kesusahan, di balik ujian yang kita dapati, pasti Allah telah memberikan nantinya nikmat yang besar, nikmat yang sangat bahagia ke depannya, karena kita tidak akan tahu rasanya perih sebelum kita tersayat. Jadi jadikanlah tersayat itu, perih itu sebagai penghapus dosa kita, penambah keimanan kita, dan penambah keyakinan kita kepada Allah SWT. Itu aja sih. Ya Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini memberi manfaat dan memberi inspirasi untuk Anda semua. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa klik tombol lonceng tanda semua agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.